ini belakangan ini kan juga lagi rame terkait, yang pertama yang mau saya bahas adalah Habib yang berkelakuan di luar dari, ya bisa bilang gebrakannya ada aja lah gitu. Itu menanggapi seperti apa? Kemarin kan juga Pak Gembul sudah melakukan kayak podcast gitulah di YouTube, seperti apa? Ya, jadi saya pikir kita tuh harus memisahkan antara gelar, status, peran, dan pribadi seseorang. Jadi kalau ada orang yang bergelar Habib tapi kelakuannya emang kurang terpuji, ya kita anggap emang pribadinya kurang terpuji. Jadi kita tuh sekarang ada di zaman dimana gelar tuh tidak menunjukkan karakteristiknya, dan kita tidak melihat, dan kita ada di sebuah zaman di mana status tuh seringkali tidak sesuai dengan peranannya. Jadi maksudnya guru seharusnya berperan untuk mendidik anak, tapi ada guru yang tidak seperti itu. Ada siswa berperan untuk belajar, tapi ada yang tidak seperti itu. Nah, dalam hal ini ada orang yang mengaku Habib dan dipercaya oleh Habib kemudian melakukan tindakan tercela, maka kita lepaskan gelar kehabibannya. Kita biasakan melihat orang, biasain menandai orang bukan berdasarkan statusnya, bukan berdasarkan gelarnya, tapi dilihat dari apa yang menjadi perilakunya, apa yang menjadi gambaran dari kata-katanya, itu yang kita lihat. Jadi jangan sampai kita tuh melihat gelarnya. Kan masyarakat kita tuh hanya gara-gara gelarnya Habib, gelarnya Kiai Silau gitu, lalu kita melakukan glorifikasi. Enggak, kita akan sucikan seseorang, kita anggap orang itu alim, kita anggap orang itu baik setelah si orang yang dimaksud itu menunjukkan ke publik dan dikonfirmasi oleh banyak pihak bahwa mereka dan bahwa dia itu memang benar-benar orang baik. Oke, Pak Gembul, mungkin menanggapi terkait adanya banyaknya fenomena Habib melakukan pernikahan siri dengan beberapa wanita, itu seperti apa? Ini kan seperti sampai ada, saya pernah dengar ininya lah, kayak statementnya kayak Habib istrinya banyak, Kiai istrinya banyak. Mungkin dari Pak Gembul sendiri seperti apa menanggapinya? Untuk komunitas tertentu memang mereka punya kebiasaan itu. Untuk komunitas tertentu mereka yang terbiasa mempercayai bahwa mereka itu suci, bahwa mereka itu baik. Jadi mereka melakukan tindakan-tindakan yang semacam itu. Tindakan misalkan gampang sekali kawin cerai atau bahkan berpoligami secara berlebihan, kemudian menelantarkan istrinya dan lain sebagainya. Karena mereka sudah terbiasa dalam tradisi mereka, dalam tradisi komunal mereka. Mereka diagungkan sejak kecil, bayangin. Sejak kecil mereka tuh kakinya diciumin. Sejak kecil tangannya tuh diciumin. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu kasta tertinggi. Dan karena itulah mereka tuh selalu mengira orang-orang tuh ada di bawah mereka. Nah, inilah yang melatari mereka untuk gampang nikah. Dan pernikahannya itu bukan hanya dalam tanda kutip gampang nikah. Kadang-kadang mereka mengambil istri orang secara terbuka. Ini ceritanya umum. Ceritanya umum ketika ada Habib di Cianjur nih kejadiannya. Ada Habib berkunjung ke satu pesantren. Lihat istri dari kiai pesantren itu diminta langsung dan kemudian mengatakan, saya minta istri kamu biar kamu dapat syafaat nanti di hari kiamat. Nanti akan saya bantu. Nah, itu tuh modus-modus macam itu tuh pada beberapa kejadian tuh dianggap lumrah. Dan saksinya cukup banyak yang seperti itu. Nah, makanya karena mereka memang didoktrin sejak awal, mereka itu dipahamkan, di brainwash gitu. Sejak kecil sekali bahwa kamu tuh suci, kamu tuh keturunan Nabi, kamu tuh pasti masuk surga. Semua orang membutuhkan kamu. Semua orang itu tergantung hidup dan matinya itu sama kamu. Surga dan nerakanya itu sama kamu. Itu didoktrin sejak kecil. Jadi bayangkan orang yang setiap saat, setiap hari sejak kecil diceritakan, dinarasikan seperti itu, gedenya tuh udah pasti dia menganggap bahwa apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya itu harus disetujui oleh pihak lain. Semua keinginannya, semua harapan cita-citanya itu begitu. Jadi bisa dicek kehidupan mereka seperti apa sejak kecil. Ya, sejak dulu sebelum zaman medsos. Makanya ketika sekarang zaman medsos, mereka kaget, oh
ternyata dunia tidak seperti yang diceritakan pada saya. Jadi mereka dibully rame-rame itu mereka nggak sadar apa salah saya. Saya kan cuma nikah berkali-kali doang sama istri orang lain. Mereka tuh ngiranya cuma gitu. Ada yang bisnis tempat ya yang kayak gitu ya. Kemudian terlibat dalam banyak kasus prostitusi dan sebagainya. Ya karena mereka sejak awal tuh memahami bahwa diri mereka tuh suci. Tapi para perempuan-perempuan ini bisa menolak nggak, Pak? Ada yang bisa menolak, tapi ada yang Tidak punya pilihan. tidak punya pilihan. Jadi karena orang tuanya dan atau suaminya udah benar-benar gila sama habaib gitu, maksudnya mereka sudah cinta mati gitu. Kayak maaf, berarti kayak mendewakan gitu ya? Iya mendewakan. Ini nanti juga bisa dipublikasikan sih ada rekaman pengakuan persaksian bahwa ya orang yang udah cinta luar biasa sama habaib itu sampai istrinya diberikan dan istrinya tidak punya pilihan. Secara sukarela? Iya, ya bukan sukarela, ya itu iming-iming. Iya, Nanti kayak kamu pasti akan masuk surga. iya gitu. Itu ada kesaksiannya, silakan dikonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Tapi kejadiannya diantaranya ya, saya punya cukup banyak laporan itu, tapi beberapa diantaranya yang sudah dipublikasikan itu diantaranya yang di Cianjur. Oke, Pak, tapi itu termasuk ini gak sih kayak apa bilangnya, tipu daya muslihat, silat Iya kata, betul, jelas itu tipu daya. Jadi berarti permainan kata gitu ya? bukan permainan kata, jadi mereka bikin ajaran sendiri, kemudian mereka mengglorifikasi ajaran itu, dan setelah itu mereka cari pengikut dan memaksakan bahwa ajaran Islam tuh begini. Jadi mereka mengatasnamakan Islam, walaupun ajarannya tuh bertentangan dengan Islam. Oke. Tapi pandangan Pak Gembul terhadap istri yang selalu menjadi korban di pernikahan siri, itu bagaimana? Ya, ini masalahnya kita hidup di dunia patriarki ya. Di Indonesia juga masih sangat kuat semangat untuk dominasi laki-laki di perempuan, hegemoni bahkan laki-laki di atas perempuan itu memang masih kuat di Indonesia, sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang secara tradisi dan secara kebudayaan ditekan untuk tunduk patuh kepada otoritas pihak lain. Misalkan diceritakan bahwa perempuan itu akalnya lemah, misalkan diceritakan bahwa perempuan mah bagaimanapun ke depannya tetap aja harus berurusan dengan urusan reproduksi dan domestik, begitu kan. Nah, jadi akhirnya banyak perempuan-perempuan yang merasa tidak punya pilihan ketika dia harus diajak nikah siri, kemudian wah yang ngajak nikah sirinya ulama atau habib atau kiai, itu jalan pintas saya masuk surga, atau dengan cara inilah saya bisa memperbaiki kehidupan saya, atau ini bisa menaikkan harkat martabat derajat orang tua saya. Nah, walaupun dalam hatinya mereka tidak mau atau menolak, tapi demi iming-iming yang seperti yang tadi itu, ya banyak kejadian, ya termasuk kasus yang terbaru itu kan. Jadi kasus yang terbaru dengan seorang habib terkemuka, apa alasan menerima pinangan itu? Ya salah satunya adalah agar saya dibimbing dalam beragama. Nah, kenapa dibimbing beragama dengan orang seperti itu? Karena gelarnya, bukan karena perilakunya. Kalau misalkan kita hidup di dunia modern, kita melihat, ya kita akan menakar baik buruknya seseorang itu ya berdasarkan perilakunya, bukan berdasarkan gelarnya kan. Mau gelarnya profesor, kalau ternyata dia tidak tahu 5 ditambah 2 sama dengan 7, misalkan, ya abaikan gelar profesornya, kita sebut bahwa orang yang dimaksud itu tidak bisa atau tidak pandai berhitung. Nah gitu kan, jadi kita melihat semua orang di dunia sekarang itu jangan dulu lihat gelarnya, tapi lihat perilakunya, lihat kemanfaatannya, lihat pergaulannya, dan hubungan dengan masyarakatnya. Pak, tapi bisa dibilang gini gak sih, kayak mohon maaf, yang di berita-berita yang saya lihat tadi, saya juga sempat lihat yang di Cianjur ini, orang-orang atau wanita-wanita yang pendidikannya belum tinggi gak sih Pak, yang korban-korban ini rata-rata? Ada yang wanita yang memang kurang berpendidikan, itu banyak sekali kasus
Cianjur, Puncak, Bogor itu kebanyakan memang kurang berpendidikan. Tapi ada yang berpendidikan lebih, tetapi lingkungan keluarganya memang menghendaki dia untuk seperti itu. Ada, jadi pendidikannya tinggi tapi kamu kan keturunan nabi, jadi nikahnya harus sama keturunan nabi yang lainnya, dijodohkan jadi istri kesekian misalkan, atau ada yang seperti itu, atau ada yang sudah cukup berpendidikan tinggi tetapi dia masih percaya pada ya kadangkala pendidikan tinggi itu tidak berbanding lurus kan dengan pola pikir yang baik gitu. Jadi sejauh yang saya tahu tetap ada orang-orang, ada perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan yang cukup layak dan memadai masih terlibat pada hal-hal yang seperti itu. Menanggapi terkait pemberitaan yang baru-baru ini rame, Pak. Katanya sahabat Bapak, Habib Bahar. Itu bagaimana, Pak? Ini kan juga tiba-tiba mencuatnya pas anniversary 1 tahun pernikahan lagi. Iya, ya itulah. Jadi Habib Bahar bin Sumaid itu adalah orang yang sekarang kita anggap dia melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Tetapi sekali lagi saya melihat bahwa dia itu bukan hanya seperti itu, tetapi dia adalah korban dari kultur masyarakat dan atau keluarganya yang memang sejak kecil banget menanamkan pada dirinya bahwa dirinya tuh suci. Semua kata-katanya tuh harus diikutin, semua perbuatannya tuh harus disetujui. Jadi dia tuh tidak kenal sama realitas dunia. Dia tidak kenal dengan adab moral dan etika. Dia kenal adabnya itu versi dirinya saja, versi adab feodal, di mana semuanya tuh berpihak pada dirinya dan golongannya. Jadi ketika ada orang yang cium kakinya, itu dianggapnya akhlak, moral, adab. Kita menganggap itu tidak beradab. Penghinaan. Itu penghinaan. Tapi bagi dia itu adab. Jadi dia sendiri adalah korban dari brutalnya pendidikan di komunitas tertentu. Ya, saya misalkan ya, mari kita berempati sedikit. Seandainya Teteh hidup dengan cara seperti itu sejak kecil, diciumin kakinya, sejak kecil kata-katanya diikutin, sejak kecil tindakannya dibelain, disetujui. Mungkin ketika kita sudah besar, ada orang yang tidak cium kaki, kita yang marah. Ya. Kamu tidak beradab sekali. Karena dari dulu Karena dari kecilnya layaknya seperti raja itu. gitu ya. Ya, layaknya raja. Ditekankan kamu keturunan nabi. Kamu spesial. Dalam doktrin komunitas tertentu itu, kalau keturunan nabi, sejahat apapun dia, masih jauh lebih baik daripada 70 ulama. Lebih baik daripada 70 kiai. Lebih baik dari 70 pemuka agama. Itu doktrinnya tuh begitu. Keturunan nabi yang paling bejat akhlaknya. Itu 70 kali lipat. Itu doktrin yang disampaikan terus-menerus. Sejak kecil. Oke. Tapi dengan adanya pemberitaan ini juga masyarakat semakin menilai nggak sih Pak, kayak oh berarti si beliau ini itu memang beneran Habib gitu, karena kan yang kita tahu kabarnya dia residivis yang pertama. Betul. Yang kedua dia kabarnya dugaannya menelantarkan istrinya, tidak memberikan nafkah. Terus kemarin juga sempat ada kasus dia di tahun 2018 itu. Itu semakin menggambarkan kalau beliau ini memang benar-benar bukan Habib gak sih Pak? Iya, kalau seandainya pun dia Habib, seandainya dia keturunan Nabi gitu ya, maka dia tidak pernah layak untuk melakukan kejahatan. Seandainya pun benar dia keturunan Nabi, dia tidak mungkin menterlantarkan istrinya. Kita harus membaliknya. Jadi orang bermoral tuh karena terhadap istrinya baik, terhadap orang lain baik. Gitu. Bukan gara-gara dia bermoral, maka tindakan apapun yang dilakukan pada istrinya tetap dianggap baik. Ya bukan seperti itu. Jadi secara saintifik dia bukan keturunan Nabi dan karena itu tidak layak menyandang gelar Habib secara sains. Jadi sudah ada pembuktian DNA-nya, bisa dicek dan cross check di sana, bisa dilihat semuanya.
Tetapi sekali lagi, bahkan seandainya pun dia terbukti itu Habib, sama sekali tidak ada kaitan dan sangkut pautnya dengan validasi atas karomah, atas kebaikan dan sebagainya. Jahat tetap kita sebut jahat, baik tetap kita harus sebut baik. Yang perilaku buruk, yang kasar, kita tetap labeli buruk dan kasar, siapapun pelakunya. Di video Pak Gembul juga mengatakan dia juga pernah terbukti kriminal memukul anak di bawah umur. Betul. Itu melihatnya bagaimana? Ini kan kalau saya kok Habib kayak gini sih? Kan harusnya Habib tuh nggak kayak gini. Itu gimana Pak? Ya itulah, jadi apa alasan dia memukuli anak di bawah umur? Dia melihat bahwa si anak-anak itu tuh meniru dirinya, menyamar jadi dirinya. Lalu ke orang-orang, ini saya Habib Bahar sambil ketawa-ketawa. Ya kurang lebih kasusnya seperti itu. Dia marah ketika ada orang yang membuat karakter diri impersona gitu. Membuat duplikasi atas dirinya, dia marah. Akhirnya dia pukuli si anak-anak itu. Yang anak-anaknya tidak melawan sama sekali. Nah, terus di pengadilan dia bilang, siapa yang ngaku Habib padahal dirinya bukan Habib, maka menurut Nabi harus dipukuli. Nah itu Nabi itu nggak pernah bilang gitu. Nabi itu nggak pernah kenal gelar yang namanya Habib. Nabi itu nggak pernah kayak gitu. Sebaliknya Nabi itu bilangnya kayak gini, kalau Fatimah putri saya mencuri, kalau ada yang mau nuntut dia potong tangannya, potong tangannya. Jadi artinya hukum tidak pandang bulu. Nah, kelompok komunitas ini membalik ajaran Islam demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang mengganggu Habib, menjelekkan Habib, pukuli. Yang menirukan Habib, pukuli. Dan katanya itu perkataan Nabi. Oh berarti kayak main hakim sendiri gitu ya Pak ya. Tapi karena hal-hal seperti itu nggak sih Pak, jadi orang ini salah tangkap dengan ajaran agama Islam. Betul. Akhirnya orang melabeli banyak, misalkan teman-teman Kristen yang sering merasa dianiaya, didiskriminasi oleh orang-orang Muslim, kemudian bilang kalimatnya tuh sama, ya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, yang sebenarnya menyindir pada anak cucunya gini ya karena nabinya juga gitu, itu kan maksudnya gitu. Nah jadi ini mempermalukan Islam, mempermalukan Nabi. Dan jelas dan tegas ini sebenarnya melakukan pelecehan terhadap agama. Tapi mereka mengiranya ini bukan pelecehan agama, mereka mengiranya agama itu ya diri mereka sendiri. Mensucikan diri mereka itu adalah bagian dari agama. Mereka tuh sampai segitunya. Jadi keluarga mereka, kuburan-kuburan mereka, pribadi-pribadi mereka itu harus diglorifikasi, harus disucikan. Ya. Harus dikerangkeng. Iya. Jadi makanan mereka diperebutkan, semua harus jalan jongkok dan bersujud di depan mereka. Kemudian mereka tidak boleh disanggah, pernyataan mereka tidak boleh dikritik. Itu didoktrinkan kepada semua pengikutnya. Termasuk tidak boleh melarang memiliki istri lebih dari satu. Mereka punya lebih dari 5, 6, 7 istri dan mereka anggap bahwa wajar kalau kami melakukan ini. Mereka bikin cerita-cerita bombastis bahwa mereka ada yang bisa terbang, mereka ada yang bisa menghilang, mereka bisa melancarkan rezeki orang, dan yang lebih penting mereka selalu ajarkan itu adalah apa? Mereka mengajarkan bahwa surga dan neraka terletak pada ridho kami, syafaat kami. Mereka selalu menekankan itu pada masyarakat. Oke, Bang, tapi kalau melihat kasus Habib Bahar dan si Helwa ini kan ibaratnya kan ini istri ketiga, tidak pernah disamperin lah dari statement pihak istrinya begitu, tidak pernah disamperin, tidak pernah dinafkahi. Kalau yang saya tahu dalam Islam itu boleh poligami asalkan adil, mau apapun itu semua. Nah kalau misalnya kasusnya seperti ini gimana nih Bang? Jadi ya lagi-lagi mereka itu menggunakan agama itu sebagai tameng untuk menutupi kesalahan, kejahatan mereka. Jadi kelompok Pak Habib Bahar mengajukan alasan bahwa saya tidak banyak
bergaul dengan istri saya karena saya sibuk berdakwah. Nah itu kan lagi-lagi dia menjadikan dakwah sebagai tameng untuk menutupi ketidakpedulian dan penelantaran dia kepada istrinya. Kan sederhananya itu begitu. Kalau memang itu terbukti memang demikian gitu. Nah, jadi dalam tradisi Islam sebenarnya seorang laki-laki itu dinilai baik buruknya itu tergantung perlakuan dia pada istrinya. Jadi seorang sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik memperlakukan istrinya gitu. Jadi maksudnya karakteristik laki-laki baik dan buruk itu dari mana? Dari bagaimana dia menafkahi keluarganya, bersama keluarganya dan lain sebagainya. Makanya jihad yang paling tinggi lebih besar pahalanya daripada berperang, lebih besar daripada menyantuni fakir miskin, lebih besar adalah seorang suami yang memberikan nafkahnya untuk keluarganya. Jadi prinsip dasar dalam ajaran agama Islam adalah seperti itu. Nah, kelompok atau komunitas tertentu lagi-lagi membaliknya demi kepentingan mereka sendiri. Mereka boleh nikah semau mereka, kapanpun, menceraikannya dengan mudah dan sebagainya. Lalu mereka jadikan tameng agama, oh ini adalah bagian dari dakwah, ini adalah bagian dari jihad, ini adalah bagian dari... Ini tidak bisa diterima sebenarnya, sebab dalam Islam tentu saja dakwah ceramah kemana-mana itu adalah kewajiban kifayah. Jadi maksudnya kewajiban yang tidak semua muslim harus melakukan itu. Nah, tapi kewajiban yang terhadap istri itu adalah kewajiban untuk semua muslim. Gitu. Jadi mohon disampaikan dan disadarkan kepada masyarakat dan kepada pihak yang bersangkutan bahwa lagi-lagi jangan selalu menggunakan dalil-dalil nilai-nilai agama untuk kepentingan dan kebutuhan diri mereka sendiri. Tapi ya, mengenal baik nggak dengan sosok beliau ini? Tidak, saya tidak mengenalnya secara pribadi. Tapi kita mengenalnya sebagai public figure gitu kan. Bukan Habib. Ya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Habib, pengikut-pengikutnya menganggap dirinya sebagai Habib, dan saya akan menghormati beliau dengan nama gelar Habib saja, Habib Bahir. Saya tetap menyebutnya Habib Bahar, tapi tanpa mempercayai bahwa beliau itu adalah keturunan Nabi. Tapi bahkan seandainya pun dia keturunan Nabi, maka saya tetap akan mengkritiknya ketika beliau melakukan kesalahan. Oke. Bang, satu lagi. Bang, mungkin pesan-pesannya buat lebih khususnya sih wanita-wanita di luar sana yang masih termakan omongan kalau misalnya dinikahin Habib masuk surga segala macam, akhirnya ditelantarkan, tidak dinafkahi, atau bisa jadi bahkan lebih parah di KDRT, mungkin seperti apa? Secara umum saya jelaskan begini ya. Jadi perempuan-perempuan masih banyak yang terlena dengan ucapan cinta gitu ya. Cinta tuh butuh realisasi, butuh perwujudan. Saya ingin menekankan untuk teman-teman yang perempuan semuanya di luar sana, ketika perempuan itu menjalin hubungan dengan laki-laki, resiko terbesarnya itu perempuan yang tanggung. Reproduksi dia yang tanggung, pengasuhan anak dia yang tanggung, aib bakal dia juga yang nanggung, banyak sekali. Jadi hampir semua risiko itu diserahkan kepada si perempuan. Itulah sebabnya perempuan punya barrier alamiah di mana dia tuh gak mau nembak duluan biasanya, karena dia membutuhkan bukti apakah orang yang mendekatinya tuh benar-benar cinta sama dia atau enggak. Nah, tolong pertahankan itu. Jadi jangan mudah kemakan sama rayuan soal cinta, romantisme, soal apa dan sebagainya, jangan. Tapi biarkan diri menilai apa adanya terhadap siapapun yang mendekatinya, karena sekali lagi resiko dari hubungan laki-laki dan perempuan itu lebih berat di perempuan daripada di laki-lakinya. Itu masalah pertama. Yang lebih spesifiknya adalah terkait dengan habaib, bahwa tidak semua mereka jahat, itu betul. Tetapi bahwa ada tradisi tertentu di komunitas tertentu yang menekankan superioritas darah mereka di atas orang lain. Nah, jauhi orang-orang yang hidup dalam nilai-nilai yang seperti itu. Sekali lagi ya, nggak semua Habib, tapi jauhi, benar-benar jauhi. Kalau ada Habib yang hidupnya di tengah-tengah
nilai-nilai bahwa mereka itu harus diglorifikasi, bahwa mereka itu harus suci. Jadi ketika mereka sudah mulai bahwa saya tuh Habib nih, saya tuh Habib, langsung jauhin aja. Oke. Terima kasih. Nah, sama-sama.